Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau ibu mau ditolong Tuhan, kita juga pasti ditolong Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia sudah mati menebus dosa kita, dan Dia bukan hanya mau menjadi juru selamat kita, Dia juga mau menjadi penyembuh kita, penolong kita, dan pembebas kita. Amin. Firman Tuhan di dalam buku Matius 16 ayat 26 mengatakan, apakah gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tentunya tidak ada. Karena keselamatan jiwa kita, keselamatan nyawa kita adalah hal yang paling penting. Amin. Saudaraku, kalau seseorang mendapatkan seisi dunia ini, tetapi kelak dia mati meninggalkan dunia ini, dia kehilangan nyawanya, artinya dia masuk ke dalam hukuman yang kekal. Maka semua yang dimilikinya itu, apakah hartanya atau ketenarannya, popularitasnya, kuasanya, tidak ada gunanya. Dan di Alkitab ada sebuah kisah yang hendak saya bagikan malam ini kepada kita, mengenai seorang yang kaya dan terpandang, tetapi sebenarnya di dalam penderitaan yang besar. Namanya adalah Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima tentara Raja Aram. Tentunya untuk menjadi panglima atau pemimpin tentara Raja Aram, dia orang yang berani, terlatih, disiplin, bukan orang sembarangan. Dan Alkitab juga menuliskan dia seorang yang terpandang. Dia telah memenangkan banyak perang. Tentunya dia juga kaya karena dia disayangi oleh tuannya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Naaman di dalam penderitaan yang besar. Karena dia menderita satu penyakit yang pada zaman itu tidak ada yang dapat mengobatinya. Dan penyakitnya ini suatu saat akan nampak, akan ketahuan bagi banyak orang, yang akan membuat dia tidak bisa lagi menjadi seorang tentara yang handal. Karena dia menderita penyakit kusta. Hanya tinggal menunggu waktu saja, penyakit itu tambah buruk, nampak di seluruh tubuhnya, kulitnya. Bahkan kustanya itu bisa jadi membuat jari-jari tangannya dan kakinya lepas. Tidak mungkin lagi dia berfungsi sebagai seorang tentara. Jadi walau dunia luar, orang-orang yang tidak mengetahui hal itu, mereka akan memandang Naaman sebagai seorang yang sukses, sebagai seorang yang hebat, sebagai seorang yang berhasil. Tetapi dia sendiri tahu, istrinya tahu, dan ada seorang lagi pembantu di keluarganya, yakni seorang gadis Israel yang diculik, dijadikan hamba di rumahnya, tahu bahwasanya keadaan yang sebenarnya hanya menunggu waktu saja, penyakit kusta itu akan merenggut semua kehormatan Naaman. Saudara yang kekasih, syukurlah gadis kecil Israel ini mengasihi tuannya Naaman. Dia bersaksi kepada Naaman bahwasanya ada seorang nabi di Israel yang masih bisa mengadakan mujizat. Singkat cerita, Naaman pun pergi ke rumah nabi itu, namanya Nabi Elisa. Tapi sampai di sana, ternyata Nabi Elisa tidak melakukan seperti yang dikehendaki Naaman. Naaman berpikir Elisa akan datang, lalu setidaknya meletakkan tangannya, menggerak-gerakkan tangannya di atas Naaman dan menyembuhkan dia. Tapi ternyata Elisa hanya menyuruh satu orang untuk menyampaikan pesan, kalau kau mau sembuh, maka benamkan dirimu 7 kali di sungai Jordan, lalu kulitmu akan tahir, kau akan pulih, kau akan sembuh. Naaman tidak percaya. Bahkan Naaman marah karena dia tersinggung. Dia seorang panglima tentara, biasanya orang akan hormat kepadanya, segan kepadanya. Kenapa pula nabi ini bahkan tidak mau menjumpai dia? Naaman hendak pergi saja dan pulang ke negerinya. Kalau Naaman memilih demikian, maka dia akan pulang tanpa mujizat. Ceritanya tidak akan berakhir seperti yang kita ketahui. Seorang pegawainya menasehati Naaman, dan puji Tuhan, Naaman memilih untuk mau merendahkan diri. Walaupun pada awalnya dia berpikir apa yang dikatakan Nabi Elisa tidak masuk di akalnya. Kalaupun mau sembuh harus membenamkan diri di air, di sungai, kenapa harus di sungai Jordan? Bukankah ada sungai lain yang lebih bersih? Alkitab menuliskan, Naaman berkata, bukankah ada sungai Abana, ada sungai Parpar? Dia memakai akalnya dan merasa yang dikatakan Nabi Elisa tidak sesuai, tidak cocok. Tapi sekali lagi, akhirnya dia patuh, dia merendahkan diri, dia percaya. Itu sebabnya dia benamkan dirinya 1 kali, belum terjadi apa-apa. 2 kali, belum juga. Tapi dia lakukan terus sampai ke 7 kali. Dan setelah 7 kali, dia keluar dari air.
tubuhnya bersih kembali seperti kulit seorang bayi. Naaman menerima mujizatnya. Oleh karena dia merendahkan diri, karena dia percaya dan dia patuh kepada apa yang disampaikan Nabi Tuhan. Pada malam ini, mungkin ada kita datang seperti Naaman. Dari luar, kita dikenal orang banyak, baik-baik. Kita orang yang terhormat, terpandang. Mungkin kita kaya, terdidik. Sama seperti Ibu Munte, seorang dokter, seorang spesialis anak. Tetapi sebenarnya di dalam hati, tanpa banyak orang yang tahu, kita mengalami penderitaan besar. Dan tidak ada yang dapat memberikan solusi yang sejati kepada penderitaan kita. Bisa jadi penderitaan kita seperti yang dialami Naaman, kita mengalami penyakit tubuh atau penyakit rohani. Kita dilingkupi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan, atau kesedihan, atau sebaliknya dendam, amarah yang menyiksa kita tiap hari. Atau mungkin kita diikat oleh dosa, oleh pikiran yang kotor, oleh narkoba, oleh kemabukan, atau banyak hal jahat lainnya. Yang sama seperti Naaman, kita tidak mau kusta itu ketahuan. Naaman tidak mau. Naaman tahu kalau itu ketahuan, itu akan mempermalukan dia, tapi dia tidak sanggup mengobatinya. Tidak ada orang yang sanggup menolong dia dan mengobatinya. Dan hanya menunggu waktu saja akan menjadi semakin buruk. Kita pun sudah mencoba berusaha, tapi tidak ada yang bisa membebaskan kita. Kita tetap terikat oleh penyakit tersebut. Kita tetap terikat oleh dosa tersebut. Tapi kemudian ada orang yang bersaksi kepada kita. Sama seperti ada gadis Israel yang bekerja di rumah Naaman bersaksi kepadanya bahwasanya ada nabi yang masih bisa mengadakan mujizat. Saudara pun dapat sampai ke tempat ini karena saudara mendengar berita bahwasanya mujizat masih ada. Dan memang benar, mujizat masih ada. Oleh karena Yesus hidup dan berkuasa, Dialah pemberi mujizat itu. Karena kuasa Yesus tidak terbatas. Dan malam ini kedatangan saudara di tempat ini tidak akan sia-sia. Sama seperti kedatangan Naaman pada Nabi Elisa tidak sia-sia, saudara pun tidak sia-sia datang pada malam ini. Biarlah saudara pulang dengan kebebasan saudara, pulang dengan Tuhan Yesus. Maka saudara akan pulang dengan mujizat saudara. Yang perlu saudara lakukan sama seperti Naaman, sudah merendahkan diri, dengarkan apa kata firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Percayai firman itu dan lakukan firman itu. Patuh kepada firman selalu membawa berkat bagi kita. Dan seperti kisah Naaman, kerap kali apa yang dikatakan firman bisa jadi tidak masuk ke akal kita, tidak cocok kita rasa. Iman memang seringkali bertentangan dengan indera kita, dengan pemikiran kita. Tapi imanlah yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Kita harus hidup dengan iman. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Munte, Bapak saya masih hidup, dia sering menyampaikan ilustrasi bagaimana kita harus hidup dengan iman. Dia katakan, di sebuah kamar yang gelap, karena semua lampu di kamar itu dimatikan, betul-betul gelap gulita. Maka kalau kita masuk ke dalamnya, ada indera kita. Indera mata akan berkata, aku tidak melihat apa-apa, kamar ini gelap, tidak ada apapun di kamar ini. Indera yang lain, telinga berkata, aku tidak mendengar apa-apa, tidak ada apapun di kamar ini. Sudah dua. Lalu mulut berkata, aku tidak mencecap apa-apa, tidak ada apapun di kamar ini. Kulit pun berkata, aku tidak merasa apa-apa, tidak ada apa-apa di kamar ini. Ada 4 indera berkata, tidak ada apa di kamar ini. Tapi satu indera berani melawan 4 indera lainnya. Hidung berkata, aku mencium parfum di kamar ini. Ada parfum di kamar ini. Maka apakah yang terjadi? Lampu pun dihidupkan. Ternyata betul ada parfum di kamar itu. Karena kebenarannya sejak awal sudah diletakkan ada parfum di kamar itu. Suatu hari mungkin indera mata saudara akan berkata, berkunang-kunang kuliah semua. Telinga saudara akan berkata, mendenging, sakit. Mulut saudara akan berkata, pahit semua kurasa, aku tidak selera makan. Kulit saudara akan berkata, meriang, panas. Dan kali ini, indera kelima, hidung saudara juga berkata, aku tidak bisa bernafas dengan baik, sumbat. Lalu kesimpulannya, aku sakit, aku kena flu, aku pilek.
Tapi ada satu indera namanya iman, berkata oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Adalah pilihan kita untuk percaya, untuk beriman. Kalau kita percaya seperti kesaksian Ibu Mutia tadi, maka walaupun fakta memang benar mengatakan kita sakit, tetapi iman berdasar kepada firman. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kebenaran itu adalah Tuhan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, apabila kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kita percaya dan memilih untuk beriman, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh, maka itulah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Artinya itu akan menolong kita, itu akan menyembuhkan kita. Dan itulah yang akan kita lakukan malam ini. Dengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Victoria. Izinkan iman saudara tumbuh. Lalu saudara pilih untuk beriman. Saudara ucapkan iman saudara. Saudara tidakkan iman saudara, sampai mujizat saudara jadi. Saudara lihat kesaksian Ibu Mutia tadi. Ada kalanya dia menerima mujizat betul-betul seketika, langsung sembuh. Tapi ada kalanya memakan waktu, memakan proses, tapi sembuh juga. Malam ini pun ada di antara saudara datang dengan penyakit, sembuh pada malam ini. Tapi mungkin ada juga beberapa di antara kita mulai mengalami lebih baik, tapi kesembuhannya baru besok hari, baru lusa. Saudara jangan menyerah dalam iman saudara. Ada sebuah kisah di Alkitab dari buku Markus pasal 11 ayat ke-12 sampai 14 kalau saudara baca. Suatu hari Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya. Lalu mereka sampai ke satu tempat, dan Tuhan Yesus melihat pohon ara. Lalu mulai mengamati pohon ara itu kalau dia dapat menemukan buahnya. Karena Yesus merasa lapar, dia mau makan. Tapi memang gak ada buahnya, karena sedang tidak musim buah pohon ara. Lalu Yesus berkata, dia mengutuk pohon itu, mulai sekarang jangan ada orang makan buahmu lagi sampai selama-lamanya. Dan Alkitab menuliskan, murid-muridnya pun mendengarnya. Tapi apakah yang terjadi? Semua mata, indera melihat pohon itu masih di situ, masih segar, tidak ada perubahan apapun. Lalu Yesus dan murid-muridnya meneruskan perjalanan. Tapi keesokan harinya, saudara baca dalam ayat 20 dalam Markus 11, Yesus melewati tempat yang sama dengan murid-muridnya. Lalu mereka berkata, guru, lihat, pohon ara yang sudah kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya di detik di mana Tuhan Yesus berkata kepada pohon itu, pada detik itu juga sesuatu sudah terjadi. Amen. Yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi dalam kasus itu butuh 24 jam sampai hasilnya nampak oleh mata. Keesokan harinya sudah kering. Demikian ucapan iman saudara. Pada waktu saudara mengucapkan iman saudara, saya bebas, saya sembuh, sesuatu sudah terjadi di alam. Amin. Jangan dengarkan apa kata setan mengatakan, untuk apa kau beribadah, untuk apa kau berdoa, untuk apa kau beriman. Lihat, masih miskin juga. Lihat dompetmu masih kosong. Lihat, masih terasa sakit juga. Jangan saudara. Tetap berdoa, tetap beriman. Amen. Hanya menunggu waktu saja. Di mana mujizat saudara dinyatakan. Amen. Apa yang kita imani, apa yang kita ucapkan, didengarkan oleh Tuhan. Dan itu tidak pernah kembali dengan kosong. Maukah saudara beriman pada malam ini? Amin. Maukah saudara mendengarkan firman Tuhan? Amin. Iman datang dari mendengarkan firman. Mari kita sambut Ibu Pendeta Victoria. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.